Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini kita mau share dan belajar sama-sama gimana caranya jahit resleting yang ada variasi kerut. Dan yang jadi PR utamanya mempertemukan antara garis sambung satu sisi bagian kerut ke satu sisi bagian kerut lainnya. Dan ini udah saya record sebelumnya, hasil yang udah kita belajar hari ini udah saya record di awal. Dan ini hasilnya, sisi satu dan sisi satunya lagi itu bertemu. Gimana caranya, dan ini akan jadi pelajaran kita hari ini. Dan kita akan belajar dengan teknik yang paling gampang dan trik yang paling mudah supaya pemula bisa lebih gampang mengaplikasikannya. Dan sekarang kita mulai. Oke, ini saya udah siapin pola baju bagian atas, pola badannya, dan ini pola rok. Nanti ini akan kita kerut. Sebelum kita mulai nanti untuk menjahit resleting, ini akan kita jahit terlebih dahulu. Dan tidak lupa juga kita siapin tentunya resleting, karena ini nanti akan kita sambung ke badan baju dan roknya ya. Dan ini saya mau step selanjutnya, ini mau jahit bagian roknya dulu. Ini mau saya kerut, dan jangan lupa untuk menyetel jahitannya itu ke jarak yang paling longgar. Untuk teman-teman yang mau tahu gimana caranya jahit kerut tanpa sepatu kerut, ada di video saya lainnya, bisa dicek. Ini saya udah mulai tarik kerutannya. Dan kain yang saya pakai ini sejenis seperti kain sakilah ya. Jadi sedikit agak ngaret, tapi sedikit lentur kainnya, jadi sedikit agak susah juga ya, susah gampang lah kalau untuk aplikasi, karena dia kainnya melar. Enggak seperti kita jahit kain katun. Kalau kita jahit kain katun itu enak jahitnya, dia agak sedikit ngikut. Kalau ini sedikit agak lari kalau kita jahit. Oke, dan ini saya mau kerut di satu sisi yang lain. Tadi yang satu sisi satunya, dan ini yang kedua. Oke, ini setelah selesai, ini saatnya kita mau sambung dia ke badan baju. Dan kebetulan ini pola atau baju yang saya buat ini baju anak-anak kira-kira usia 4 tahun, karena kebetulan ini baju anak saya. Dan ini kita mau satukan dia ke badan baju. Dan ini teman-teman juga jangan lupa untuk diatur kerutannya supaya imbang. Jangan sampai kerutannya itu ada yang berkerut nanti di roknya, ada juga yang nggak dapat kerutan. Jadi usahakan kerutannya itu sama besar supaya nanti hasil dari baju yang udah kita jahit itu maksimal dan enak dipandang. Oke, ini sudah selesai. Ini hasilnya, dan kita mau aplikasikan untuk satu sisinya lagi.
Oke, ini sisi satunya juga udah selesai kita jahit. Dan kita cek dulu hasilnya. Ini nanti tinggal disetrika. Dan ini saatnya kita mau ke step utama kita, yaitu jahit resletingnya. Dan ini nanti pertemuan antara kerut ini harus ketemu ya teman-teman. Dan gimana caranya ini kita mau mulai. Dan kebetulan resleting warna putih tadi itu digunting sama anak saya. Jadi saya ganti sama warna hitam. Jadi saya mohon maaf karena tadi di record video pertama itu resletingnya warna putih dan ini saya ganti warna hitam. Oke, nggak apa-apa. Namanya kita saat ini yang penting kita belajar caranya ya. Dan ini kita balik resleting, ini kita jahit tepat di tepi. Ingat teman-teman, tepat di tepinya dulu, bukan di mata resletingnya. Ini kita mau jahit, jangan lupa kampu yang antara daerah pinggang itu kita taruh di bagian bawah, jangan ditaruh di bagian atas. Dan ini kita mau selesain dulu. Dan ini saya gunting kira-kira bagian ujungnya itu sekitar 2-3 cm. Itu saya checklist untuk tanda kita berhenti jahit. Ini udah selesai. Kita cek. Dan ini saatnya kita mau tandai. Dan inilah saat-saat yang penting, pokok utamanya gimana nanti jahitannya bisa ketemu. Dan ini ada batas jahitan yang saya udah tandain pakai gunting. Itu kita gunting di satu sisinya lagi. Gunanya apa? Ini patokan untuk satu sisi bajunya. Berarti ini letak sambungannya harus ada di posisi guntingan kita ini. Teman-teman juga bisa kalau nggak digunting atau dikasih pulpen juga bisa ya. Nah, dan udah kita gunting, ini step kita mau sambungin. Dan saya punya step trik yang beda. Ini khusus pemula dan ini minim resiko untuk nggak akurat. Ini kalau udah seperti ini kita buat, ini insya Allah nanti tepat. Ini kita kasih jarum pentul dulu dan kita tandain guntingan sama sambungan baju dan daerah pinggang yang udah kita jahit itu kita satuin. Kita kasih jarum pentul, itu kita jahit tepi. Untuk resletingnya ini ke tepinya dulu ya, ke tepinya dulu itu kita jahit. Nah, kita jahitnya dari situ, dari sambungan itu ke bawah, jangan dari atas, itu ke situ dulu ke bawah. Ini minim resiko untuk pergerakan kain yang di bawah untuk bergerak. Jadi dia nggak terlalu resiko nggak terlalu bergeser banyak ketika nanti kita sambungin bajunya nanti. Oke, dan ini udah selesai. Kita lanjut dari bawah tadi tuh ke atas kita sambung tepian resletingnya tadi sampai selesai. Begini, ini resikonya minim. Insya Allah nanti ketika selesai nanti hasilnya tepat. Kalau teman-teman mulainya dari atas, kalau nggak mahir itu dia bergeser dan hasilnya nanti melencong, nggak tepat. Nah, ini kita udah coba nih, tepat nih hasilnya. Karena pergerakan sepatu sama kainnya itu nggak terlalu banyak. Karena kita mulainya dari pertengahan, ataunya tepatnya kita mulai dari potongan ya, potongan sambungan rok dan badannya. Oke, ini step penting nih. Ini harus di jarum pentulin supaya dia nggak gerak. Dan kita mau jahit mata resleting, ingat ini jarum turun duluan, baru sepatu diturunin, baru kita jahit. Dan ini dibuka, mata resleting itu dibuka dan kain ditahan. Kain nggak boleh bergerak, harus ditahan pakai tangan. Dan tadi udah kita pentulin, itu tetap ditekan untuk ditahan. Kalau nggak ditekan ditahan itu nanti dia gerak.
Posisi kain itu bergerak karena sepatu jahit yang kita jahit itu bergerak, membuat posisi sambungan tadi itu juga ikut bergerak. Makanya gunanya pentul itu tadi supaya dia nggak bergerak, dan ini juga saya pentulin supaya nggak bergerak. Nah, ditambah kita tahan kainnya supaya dia juga nggak gerak, jadi hasil insya Allah maksimal. Jangan lupa dibuka karena ini resletingnya warnanya hitam. Kalau seandainya nanti hasilnya sedikit ketengoan renggang, itu harap dimaklumin karena dia tidak senada dengan warna bajunya. Tapi teman-teman, ini hanya sekedar contoh. Teman-teman nanti kalau mau buat resleting wajib di warna yang senada supaya lebih rapi. Kalau seperti ini riskan untuk dia kelihatan resleting warna hitamnya ya. Oke, udah selesai. Dan ini kita mau cek dulu. Oke, ini maaf video saya agak ngeblur. Dan ini mau kita cek. Dan ini hasilnya. Dia tepat. Dan cara yang saya pakai ini insya Allah khusus pemula, nggak pusing lagi dan nggak ribet untuk dedel ketika semua udah dijahit. Ternyata ketika hasilnya berbeda itu harus didedel. Dan ini saya mau buka dulu sepatunya, sepatu jahitnya. Kita mau selesain dulu bagian bawah roknya. Oke, ini udah selesai. Semua step semuanya udah selesai. Dan ini kita tinggal cek. Dan ini alhamdulillah semuanya udah sesuai sama harapan kita. Dan sambungan resleting itu udah bertemu. Dan insya Allah hasilnya maksimal. Dan teman-teman di rumah pasti bisa aplikasikannya di rumah, belajar sama-sama. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan komen di bawah apa yang mau ditanyain atau apa video selanjutnya yang mau kita share dan kita belajar sama-sama. Dan ini hasilnya saya udah zoom, tapi kebetulan nggak saya setrika ya teman-teman. Teman-teman kalau di rumah wajib setelah menjahit itu wajib disetrika supaya lebih rapi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah like video saya. Dan jangan lupa bunyikan dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, assalamualaikum, bye bye, see you next time.